Ada istilah di dunia sales, ini LLS, TTS, CCS. LLS, TTS, CCS. Tanya-tanya saja, lihat-lihat saja, coba-coba saja. Satu lagi kurang. PPD. PPD apa? Pegang-pegang doang. PPD ya. Smart Business. Halo Smart Listener, apa kabar Anda? Hari ini saya Daryl Adam akan temani Anda. Kita akan berbincang santai di podcast Smart Business. Nah, biasanya kalau orang identik dengan emosi itu kadang-kadang suka menggebu-gebu ya. Tapi ternyata emosi itu juga dibutuhkan oleh orang-orang tertentu dengan bidang profesi tertentu untuk meningkatkan keinginan tertentu. Nah, ini ada banyak kata-kata tertentu. Nah, hari ini kita akan coba bahas dari perspektifnya seorang James Gui di podcast Smart Business dengan tema How to Create Emotional Buying to Boost Your Sales. Halo Pak James. Hai Daryl. Apa kabar? Baik sekali. Nggak emosian nih kayaknya wajahnya hari ini. Iya, lagi tenang. Emosinya lagi stabil. Emang kalau emosi itu apa sih sebenarnya Pak James? Emosinya kan perasaan kan ya. Emosi, perasaan itu like you say bisa tenang, perasaannya tenang, perasaannya kalem, atau perasaannya marah, perasaannya iri, perasaannya bahagia, perasaannya percaya, perasaannya like you said menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu ya, perasaannya takut kehilangan, takut nggak kebagian, betul kan? Perasaan bangga, gengsi, banyak sekali perasaan. Terus gimana memaksimalkannya gitu loh agar bisa nge-boost sales tuh, apa yang kira-kira para sales team harus bisa lakukan? Step by step ya. Sebagai orang sales, kalau kita berhadapan dengan seorang calon pelanggan, minimal calon pelanggan itu harus suka sama kita kan ya. First impression. Nah, first impression. Jadi perasaan suka. At least kalau nggak suka, perasaan cocok lah. Perasaan nyaman sama kita. Sehingga berkenan berdialog sama kita. Kalau kita sebagai orang sales bertanya kepada dia, dia jawab sejujurnya tanpa ada barrier gitu ya. Karena dia suka sama kita. Kalau dia nggak suka sama kita, kita bertanya, dia jawabnya sesingkat-singkatnya aja, seperlunya aja. Cirinya itu ya. Nah, jadi step one buat orang sales dalam pendekatan selling adalah secara emosional, at least customer berkenan sama kita lah. Customer berkenan sama kita. Begitu dia sudah berkenan sama kita, kita menawarkan produk kita atau jasa kita, atau dia tanya-tanya, kalau di toko dia tanya-tanya ya, cara kita menjelaskannya harus buat dia kalau bisa lebih tertarik. Apa yang buat seseorang lebih tertarik tentang produknya atau jasanya adalah kalau dia rasa bahwa kalau saya beli produk ini atau saya pakai produk ini, kebutuhan saya atau keinginan saya terpenuhi. Indikasinya itu ya. Jadi kita mau beli sesuatu pasti ada maksudnya kan. Maksud dari kita beli sesuatu adalah supaya satu, keinginan kita terwujud sehingga kita bahagia, happy kan ya. Atau keinginan kita terwujud supaya kita bangga. Bangga akhirnya nih saya mampu pakai jam tangan dengan merek tertentu. Dan gue bisa kasih lihat teman nih, ataupun gue nggak pamer-pamer, at least gue pakai orang lihat, wih jam tangannya, gitu kan bangga. Akhirnya tuh. Jadi saya beli jam tangan bukan semata-mata untuk fungsi tahu jam, tahu waktunya, tapi at least selalu kebanggaan. Ada orang beli jam tangan untuk fungsional, ada orang beli jam tangan karena kebanggaan, ada orang beli jam tangan karena dia menikmati, karena jam tangan kayak gini lah yang gue suka. Gue suka jam tangan yang pakai kelihatan maco gitu kan ya. Bukan karena gengsi mereknya, harganya, tapi gue pakai ini kelihatan maco. Itu kan suka dibandingkan dengan bangga gengsi. Ada orang pula beli sesuatu supaya mencegah hal-hal terjadi. Preventif ya. Misalnya saya beli obat suplemen lah, bukan obat tapi suplemen ya. Saya makan suplemennya, konsumsi vitaminnya, bukan karena saya menikmati sih, bukan karena saya bangga gengsi pakai konsumsi vitamin, tapi mencegah masalah, mencegah nanti kurang sehat lah, tulang keropos di hari tua lah, gitu kan. So prevention. Saya beli karena saya khawatir kalau nggak beli sekarang harga bakalan naik nih.
Kayak properti ya? Kayak properti misalnya, Iya, betul iya. ya. Kau takut kan? Iya. Jadi yang ada fear of missing out itu kan, Yes, FOMO kan, FOMO, Jadi beli karena takut, ya. Atau beli karena stok terbatas, takut nggak kebagian. Iya. Oke? Oke. Beli karena penawaran yang menakjubkan ini hanya berlaku sampai sore ini jam 5. Yes. Nggak panik dong. Mhm. Nah, see, so all those are emotions, right? Ya. All those are emotions. Dan orang sales harus tahu emosi mana yang harus kita gosok, emosi mana yang harus kita goreng, emosi mana yang kita komporin, betul? Ya. That's why selling is so much fun. Oke. Berarti sebetulnya ilmu ini memang wajib dikuasai oleh para tim sales ya Pak James ya? Yes. Berpengaruh nggak terhadap kondisi emosional dari calon pelanggan Pak James? Kan kadang-kadang orang ada yang ditawarin ini itu, sorry ya entar. Nah, gimana emosional bisa berperan untuk boost sales? Secara umum, kalau kita nawarin sesuatu di mall, Misalnya ya. misalnya orang cenderung hindari. Betul, kita jalan-jalan di mall, kalau dikasih brosur aja kadang-kadang kita nggak mau ambil loh. Padahal nggak minta duit tuh. Brosur aja malas ambil. Betul. Kenapa? Karena di mall itu berbeda. Ada orang jalan-jalan di mall hanya untuk spending time. Oke. Nah, kalau jalan-jalan di mall spending time, kita mampir ke counter, katakanlah lagi jual apartemen atau jual properti, kita lihat nggak masalah kan ya? Ya. Tapi kalau kita ke mall, khusus untuk mau jumpa teman, khusus ada meeting, atau khusus kita mau beli sesuatu, kemudian kita harus lanjut ke kantor, kita kan bukan jalan-jalan. Iya, betul. We are going there for a purpose. I'm going there to a shop to buy something. Terus disamperin orang sales, tawarin brosur. Enggak perlu. Betul kan nggak perlu, karena bukan itu yang gue mau. Ngapain? Nah, maka dari itu, kalau seperti itu, nawarin sesuatu kepada orang yang sedang tidak mencarinya, tingkat penolakan lebih tinggi kan. Tapi beda kalau kita sudah masuk ke toko baju. Nah, SPG tanya kita dan sebagainya. Lebih besar kemungkinan kita akan lama lah di toko baju itu, betul? Karena kita yang masuk, bukan dia tarik kita masuk. Oh, berarti sebenarnya depends on needs-nya ya Pak James ya? Iya, depends on needs-nya. Kalau kita datang, otomatis mereka udah tahu apa yang ingin kita cari. Dan kalau dia tanya kepada kita kan kita lebih siap, lebih ready untuk menjawab pertanyaannya kan. Beda dengan kalau kita pas lagi lewat, terus ada SPG property tanya, Pak, kalau Bapak beli rumah, kira-kira rumah seperti apa? Ngapain tanya? Gua kan mau beli celana di sana. Jadi nggak relevan gitu loh. Tapi untuk bisa meng-create emotional buying-nya itu, apakah memang betul-betul butuh waktu lama atau karena mereka butuh ya udah cepat gitu loh untuk dapetinnya? Bisa cepat. Emotional buying-nya bisa cepat. Misalnya ya, wah Pak Daryl, kebetulan Pak Daryl mampir ke toko ini. Hari ini keberuntungan Pak Daryl, karena apapun yang Pak Daryl beli di atas 200.000, potongan kedua 50% diskon Pak. Jadi silakan lihat-lihat Pak. Udah nyantol tuh, udah mencengkram tuh, udah mencengkram tuh, ya kan? So saya sudah nangkap emotional buying-nya, so that you don't leave gitu. So minimal 200.000 udah di kantong lah. Ya. Seberapa penting gimmick itu bisa dipadu-padankan Pak James dengan kemampuan seorang sales menguasai emotional buying dari si customer agar bisa terus repeat order, atau mungkin mereka menyampaikan get more new customer untuk bisa transaksi lagi? Yes. Nah, gimmick itu berfungsi untuk dua. Oke? Gimmick itu berfungsi sebagai emotional buying. Ya, kadang-kadang kita, waduh, mumpung nih ada sale kayak gini nih, ya beli 2 dapat 1 nih, mumpung ya. Nah, kita berusaha cari 2 potong baju supaya bisa dapat 1 potong lagi gratis, betul. Pulang rumah belum tentu kita pakai, betul kan? Karena kita rada maksa untuk beli. Itu emotional buying tuh, oke? Tapi emotional buying kedua adalah ya, kalau sudah cocok, kita kasih booster itu mendorong orang untuk memasti lebih beli daripada entar deh saya keluar dari toko lihat dulu, betul ya. Ini mumpung ada di depan mata ya, Pak Daryl ambil 2 potong hari ini, mumpung Bapak sudah ambil 1 kan ya, tambah 1 lagi Pak. Nah kan itu dorongan emosionalnya yang buat dia dari tidak mau menjadi mau. Ya, yang tadi itu emotional buying dalam hal relatif tersihir oleh promonya. Jadi satu berfungsi sebagai dorongan, satu berfungsi untuk emotional buying yang nggak perlu pun jadi beli.
Agak ngeri juga ya. Kalau yang fungsi yang kedua ya, nggak perlu tapi dibeli karena emotional buying-nya udah kena, ya udah masuk dalam jebakan, dalam positif ya. Dan lebih mengerikan kombinasi promonya yang sangat atraktif dan orang sales yang pintar memanfaatkannya. Itu akan efektif. Sering di toko ada promo kan, tapi SPG-nya nggak bisa ngangkat kan. Iya. SPG-nya nggak pintar goreng kita kan. Jadi sepromo-promo dia kita keluar tangan kosong kok, nggak beli. Iya. Berarti do and don'ts-nya apa kalau dari sisi sales? Kalau dari sisi sales, ya, of course yang sedikit lebih pengalaman, bisa lihatlah. Ini ada istilah di dunia sales. Ini LLS, TTS, CCS. LLS, TTS, CCS. Tanya-tanya saja, lihat-lihat saja, coba-coba saja. Satu lagi kurang. PPD. PPD apa? Pegang-pegang doang. PPD ya. Itu jurusan kamu lah. Iya. Oke. Berarti sebenarnya untuk bisa menguasai emotional buying ini tidak hanya para tim sales saja yang mampu untuk memahami ilmu ini ya Pak James ya. Nah, coba Pak James kita konklusikan agar perbincangan singkat kita di Smart Business ini betul-betul menjadi sebuah harapan buat para sales. Kan agak sulit juga untuk bisa memahami emotional buying dari customer. Orang kan beda-beda ya, moodnya juga kadang-kadang kan bisa berubah-berubah. Apa hal yang harus diperhatikan Pak James untuk emotional buying ini? Satu, emotional buying itu sangat penting supaya customer secara emosional berkenan sama kita. Oke. Dan untuk membuat customer berkenan sama kita, kurang lebih kita harus mengerti tipe pelanggan, ya, tipe ceria, tipe konservatif, tipe teliti dan sebagainya, sehingga pendekatan kita sesuai dengan tipe dia. Itu akan meningkatkan emosional ikatan happy sukanya customer dengan kita. Oke. Terus emosional juga dari sisi kita mengenal kebutuhan dan keinginan customer kita, sehingga penjelasan kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dia. Oke. Dan emotional buying di bagian terakhirnya untuk nge-push, ngepancing, nge-boost supaya dia lebih cepat make buying decision. Sebagai umpan lah. Jadi 3 tahap dari awal sampai akhir perlu emosional sih. Baik. That's it, Smart. Kita akhiri program podcast Smart Business hari ini. Semoga bermanfaat dan 3 poin tadi bisa Anda perhatikan, Anda pelajari apa kelebihan dan kekurangannya. Tapi ingat, Anda harus punya kapabilitas untuk punya first impression. Seperti yang disampaikan oleh Pak James tadi. Ya, good looking, punya manner yang bagus, dan juga memahami jiwa atau emosi dari customer Anda. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart Business.